Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam Gereja Kemenangan Iman Indonesia di cabang Surabaya Pusat ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugerahnya, kasihnya yang telah diberikan bagi kita semuanya. Kami menyapa juga bagi Bapak Ibu Saudaraku yang mengikuti ibadah secara online, biarlah yang menyaksikan secara siaran langsung pada pagi hari ini. Kita juga datang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Baik juga yang secara onsite di tempat ini, mari kita juga datang dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kita, Allah yang berkata di dalam kehidupan kita, berkat kemurahan-Mu Tuhan. Dengan harapan
Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu baik Tuhan di dalam kehidupan kami, dan senantiasa selalu baik Bapa bagi hidup kami. Saat ini kami mau datang Tuhan untuk meninggikan Engkau, untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Allah, Raja di atas segala raja, yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, Bapak Saudara yang terkasih. Haleluya. Biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, amin. Di dalam kehidupan kita ini, biarlah kita tetap terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kita yang telah memberikan kehidupan yang selalu baik di dalam hidup ini, di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita jangan menjadi lelah di dalam kehidupan untuk mengikut Tuhan, karena di dalam Tuhan kita harus tetap bekerja untuk membangun dasar iman kita, tetap teguh di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kita semuanya, amin. Biarlah kita tetap berada di dalam jalan Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya Bapak Saudaraku, terpujilah nama Tuhan kita meninggikan Tuhan. Biarlah juga yang ada di tempat ini tetap untuk mengangkat panji-panji kepada Tuhan, untuk bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara semuanya yang mengikuti secara online, biarlah tetap bersekutu di dalam Tuhan untuk bersungguh-sungguh dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biarlah kita tetap tertuju, terfokus kepada Tuhan Yesus Kristus kita, amin. Karena kita mengikut Tuhan untuk memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus kita. Jangan kita menjadi lelah di dalam kehidupan kita ini semuanya. Haleluya Bapak Saudaraku. Haleluya. Sekali lagi dengan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu dahsyat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ya. Di dalam kehidupan kita ini, bahkan di kota Surabaya ini, meskipun hari-hari ini sepanjang minggu ini sering terjadi hujan, bahkan hujan yang sangat lebat di kota Surabaya, sampai hujan angin menimpa kota Surabaya ya. Dalam perjalanan gitu kan, tiba-tiba saja hujan, dan bahkan hujannya itu juga gak sebentar aja Bapak Saudaraku, tetapi bisa sampai beberapa jam di kota Surabaya ini. Jadi begitu lebatnya, sampai juga ada suara petir-petir melanda di kota Surabaya ini. Tetapi mungkin pada saat itu kita juga bisa merasakan rasa takut di dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi di kota Surabaya ini. Tetapi Tuhan tetap memberikan kedamaian di kota Surabaya ini. Tidak ada bencana-bencana yang terjadi. Kami bersyukur, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetap di kota Surabaya ini ada mujizat Tuhan yang terjadi, karena Tuhan Yesus Kristus selalu ada dan berkata di dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya Bapak Saudaraku. Biarlah kita tetap akan memuji nama Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus kita Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita meninggikan Tuhan kita memuji nama Tuhan. Jangan lelah.
baik, amin. Kita tetap meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus kita bersorak-sorai lagi nama Tuhan kita, dan biarlah kita tidak pernah ragu akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita, dan biarlah kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristus kekuatan kita di dalam kehidupan kita, dan biarlah saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita percaya setiap langkah-langkah kita akan tetap dilindungi oleh Tuhan. Kita naikkan pujian kita bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami Bapa, sebab Engkau Allah yang sungguh dahsyat luar biasa Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan, menyembah nama-Mu Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita datang kepada Tuhan dengan segala apapun yang Bapak Ibu Saudara alami sepanjang minggu ini, bahkan sampai hari ini. Biarlah kita datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang akan memberikan jalan di dalam kehidupan kita. Amin. Dengan sungguh-sungguh kita menyembah kepada Tuhan, rasakan hadiratnya di dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus, menikmati kasih dan anugerahnya, sebab Tuhan Yesus Kristus Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Semua sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Kita datang menyembah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
Biarlah kasih-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Siapkan hatimu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak dapat kebenaran. Kami percaya bahwa firman-Mu itu iya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap menerima semua sepenuh-penuhnya berkat firman Tuhan bagi kehidupan kami yang Kau sediakan bagi kami pada saat ini. Biarlah malaikat-malaikat surga yang ada turun naik dari surga ke tempat ini, dari tempat ini ke surga, akan senantiasa melakukan pelayanan bagi kami di tempat ini, bahkan juga bagi setiap jiwa-jiwa secara online yang mengikuti dalam ibadah kami. Diberkati dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami tidak izinkan roh jahat menyelusup di tengah-tengah umat Tuhan pada waktu mendengarkan firman Tuhan. Kami tolak segala kuasa roh yang menyesatkan, pergi dalam nama Yesus. Roh kebodohan, pikiran melayang-layang, roh yang tidak percaya akan firman Tuhan, roh yang mengantuk, pergi kau dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus,
bekerja dengan leluasa dalam setiap pribadi lepas pribadi. Kami disegarkan, kami haus, kami lapar akan firman Tuhan, dan Tuhan memenuhkan kami dengan segala berkat surgawi. Terpujilah nama Yesus Allah kami yang hidup, yang kami telah melayani dengan puji-pujian penyembahan kami dalam roh dan dalam kebenaran. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu pelayan Tuhan yang kasih oleh Tuhan Yesus. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan dan beri tepuk tangan bagi yang melayani Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Salam kemenangan iman. Mari sama-sama kita berkata, saya diberkahi Tuhan dan menjadi berkat. Yes, haleluya. Dua ya. Saya diberkahi Tuhan dan menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Selamat beribadah kepada Tuhan. Akhir Januari 2022. Besok lusa kita sudah masuk dalam bulan Februari. Gak terasa sudah 1 bulan berlalu. Puji Tuhan, saudaraku. Mari terus kita akan berjalan dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Beri hati kita, beri pikiran kita untuk kita menerima tuntunan-tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita akan menerima firman Tuhan, saudaraku. Temanya bagi kita pada hari ini adalah bukan jalan pintas, bukan. Ikutilah tuntunan Tuhan. Kenapa saudara yang kasih bukan jalan pintas? Yang perlu ditekankan kepada kita, saudaraku, perlu kita mengikuti kehendak Tuhan, proses Tuhan. Karena Tuhan pasti mengasihi kita dan bertanggung jawab membawa kita kepada kemuliaan yang dijanjikannya. Bukan jalan pintas. Jalan pintas berbicara mengenai waktu singkat, instan. Kalaupun dunia ini semuanya serba instan. Mulai daripada rumah, dalam pekerjaan rumah, kantor, apalagi saudara kasih di dalam secara kehidupan dalam sosial media. Wow, itu dalam detik saudara kasih sampai ke seluruh bumi. Semuanya serba instan. Teknologi membuat semuanya serba instan. Baik saudara kasih dalam produksi, mulai daripada tanaman pun maunya instan juga. Menghasilkan langsung cepat. Semuanya karbitan, cepat matang. Ya, disuntik cepat besar, ternak-ternak dan semuanya. Tetapi saudara Tuhan kasih, kita mau belajar hal ini bisa membombardir pikiran manusia, bahkan anak-anak Tuhan sekalipun ditaruhkan supaya semuanya dari pikirannya itu maunya semuanya serba instan. Kalau itu hal yang baik, yang benar, dan membuat kita semakin bertambah dekat dengan Tuhan, pekerjaan Tuhan cepat kita kerjakan. Saudara Tuhan kasih, apa yang disuruhkan oleh Tuhan cepat kita lakukan, cepat kita taat, bersegera, instan, tidak menunda-nunda, tidak berlambat-lambat. Tentunya itu sangat amat baik. Tetapi kalau harapan kita, doa kita semuanya mau serba instan, ini yang perlu kita perhatikan. Memang
jawaban doa yang instan kalau Tuhan mengerjakannya dengan cara yang ajaib dan mujizat menurut kehendaknya. Tetapi kita mau belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan mau lakukan kepada kita serba cepat, puji nama Tuhan. Dan Tuhan mau kita serba kasih untuk menangkapnya dan kita untuk melakukannya, untuk lebih lagi membawa pengaruh bagi kerajaan Tuhan, bagi keselamatan jiwa-jiwa. Itu luar biasa. Tetapi saudara kasih, mari kita mau belajar sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan atau janji-janji Tuhan. Tentunya itu saudara kasih, kita mau mengerti tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan dalam waktu. Apakah saudara kasih kita perlu masih menanti atau bertekun dan bersabar? Maka saudara kasih, mari kita belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita buka firman Tuhan, Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Mari sama-sama. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat saudaraku bahwa Tuhan berjanji untuk membawa umatnya ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah tanah Kanaan. Hidup berkelimpahan. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, atau kehidupan yang berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi setiap umat yang ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Tetapi ada dua jalan. Yang pertama adalah jalan dekat, hanya ditempuh 4 hari lamanya. Yang kedua adalah jalan jauh, 40 tahun di padang gurun. Nah, ini saudara kasih sesuatu yang sungguh membutuhkan waktu. Bahwa bangsa Israel sudah lama dalam perbudakan, sudah lama di Mesir diperbudak. Tetapi setelah mereka keluar
mereka masih diproses oleh Tuhan lagi dengan lama. Mengapa? Ada maksud Tuhan. Saudara yang dikasih dikatakan tadi, di dalam pikiran Tuhan berkata, kalau Tuhan bawa mereka melalui jalan dekat, mereka nanti langsung berhadapan dengan musuh, sementara mental mereka masih mental yang lama, mental perbudakan, mental yang masih dikuasai oleh duniawi. Orang-orang yang mempunyai mental duniawi atau masih dalam perbudakan, maka tidak bisa siap berperang, tidak akan bisa masuk dalam peperangan. Itu sebabnya Tuhan katakan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir, kembali binasa, kembali dalam hidup yang lama. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan lebih peduli, Tuhan lebih mau mempunyai hati untuk setiap saudara saya yang diselamatkan oleh Tuhan, diperlengkapi secara kehidupan kita dan jiwa kita terlebih dahulu, mental kita. Karena banyak orang anak-anak Tuhan, walaupun sudah sekian lama dia sudah menjadi anak Tuhan, tapi mentalnya masih mental budak, masih mental kehidupan yang lama, kehidupan duniawi, diperhamba oleh dunia, diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh pekerjaan, diperhamba oleh berbagai-bagai situasi yang mencegah, yang menekan kehidupannya, belum dimerdekakan. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan lebih peduli untuk membawa umat Tuhan dilatih, ya, bahwa Tuhan tetap tujuannya sampai kepada tanah Kanaan, tetapi sekaligus akan dilatih, ya, dimentor oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, diajari oleh Tuhan untuk berperang. Berperang artinya saudara kasih mampu mengalahkan godaan dunia, mampu mengalahkan musuh, ya, yang mau menyeret kepada kebinasaan, kedagingan, keduniawian. Itu peperangan kita yang paling utama dalam daging, mengalahkan keduniawian kita, mengalahkan kesenangan-kesenangan duniawi, kesenangan daging. Bahwa peperangan kita bukan maksudnya untuk mengalahkan, untuk berperang secara dunia, wah langsung memerangi orang-orang. Bahwa buktinya kita saudara Tuhan, bukan demikian maksudnya. Karena peperangan kita adalah menaklukkan kehendak daging, mengalahkan tipu daya setan, tidak mau lagi terseret, tergoda kepada kehidupan yang membinasakan, kesenangan hawa nafsu duniawi, bahkan hanya untuk mengikuti kehendak daging. Itulah peperangan kita, itulah perjuangan kita. Jadi Tuhan berkata bahwa jangan-jangan nanti bangsa ini kembali lagi ke Mesir. Tuhan berawas-awas, Tuhan selaku sungguh-sungguh mau memperhatikan dan menjaga umatnya itu, bagaimana supaya mereka bisa tetap berjalan menuju tanah perjanjian. Karena menuju kepada tanah perjanjian itu, menuju kepada janji-janji berkat Tuhan itu tidak semuanya serba enak. Tidak semuanya jalannya mulus, tidak jalan mulus. Karena ada musuh yang tidak senang, ada iblis yang tidak senang hidup saudara dan saya, hidup umat Tuhan dimerdekakan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Setan tidak senang akan itu. Bahkan orang yang diberkati maunya tambah dihancurkan hidupnya. Karena pekerjaan setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mesir adalah lambang dosa, lambang keduniawian, lambang kedagingan. Karena di sanalah umat Tuhan atau bangsa Israel diperbudak.
Kita sudah membaca dalam pembacaan schedule Alkitab. Saya percaya saudara baca pembacaan schedule Alkitab yang masih baru-baru kita lewati. Hanya untuk beribadah pun, bahwa bangsa Israel terus ditunda-tunda, terus dihalangi, terus dirintangi oleh Firaun, Raja Mesir. Bahkan untuk beribadah, saudaraku, harus sampai ada 10 macam tulah. Barulah Firaun mau melepaskan bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Bayangkan itu. Karena itu, saudaraku yang dikasih, ibadah itu sangat penting. Maka kalau saudara bisa rutin beribadah kepada Tuhan, itu adalah harga yang sangat mahal yang sudah saudara terima, pembebasan daripada kuasa setan, daripada kuasa kegelapan roh-roh dunia. Tetapi kalau ada orang beribadah, setelah dalam ibadah juga tidak sungguh-sungguh, masih bermain-main lagi, atau hanya ibadah secara formalitas, sangatlah disayangkan. Padahal untuk orang beribadah saja Tuhan sampai membuat tulah berganti-ganti. Karena Firaun begitu mengeraskan hatinya, dia janji melepaskan bangsa Israel untuk mau pergi beribadah. Dia berkata, iya oke. Ketika ada tulah, dia berkata, iya kamu pergi beribadah. Ketika sudah berhenti tulah itu, dia menunda lagi, dia merintangi lagi, dia tidak mau lagi, dia mengingkari janjinya lagi. Demikian seterusnya. Dan akhirnya sampai Tuhan melakukan yang terakhir adalah membunuh semua anak sulung di Mesir, termasuk sampai kepada ternak-ternak. Mulai daripada manusia, anak sulung manusia, sampai kepada ternak-ternak. Mau bahwa di Mesir semuanya terjadi riuh, tangisan yang sangat riuh. Lalu disitulah Firaun berserah, dan biarkan bangsa Israel pergi beribadah, melepaskan mereka. Tapi setelah dilepaskan, saudara Tuhan kasih, bahwa bangsa Israel masih dikejar lagi dari belakang. Mesir masih mengejar. Mari kita melihat, itulah pentingnya kita harus mau mengikuti tuntunan Tuhan. Haleluya. Mari kita melihat bahwa jalan dekat adalah tanpa perjuangan. Semua orang sangat menyukai itu. Tapi tahukah kita, orang yang menginginkan atau juga orang yang mau menghadapi perjuangan atau yang mau suka tantangan, sebenarnya itulah orang yang berkemenangan. Itulah orang yang kuat. Kalau segala sesuatu tanpa perjuangan dia dapatkan, maka nilainya atau harganya itu sangat rendah. Maksudnya dia tidak bisa menghargakannya. Dia tidak bisa menganggap itu sesuatu yang mahal. Tapi sesuatu yang ada perjuangan. Kita mendapatkan sesuatu itu dengan perjuangan, dengan proses, itu nilainya mahal. Haleluya. Demikian juga dalam kehidupan kita, dalam mengikut Tuhan. Ada orang, saudaraku, semua serba mendukung untuk dia beribadah. Semua serba mendukung, orang tua, saudara, semua yang lain mendukung dia untuk beribadah. Tetapi justru bermalas-malasan. Mendukung dia untuk melayani Tuhan, tetapi justru tidak mau maju. Tetapi ada orang di tengah-tengah tantangan situasi dalam hidupnya, tidak ada yang mendukung, justru tekanan atau penderitaan. Tapi dia justru makin maju dan bertumbuh cepat dalam rohani. Bahkan dia makin bertambah-tambah dipakai oleh Tuhan dalam perluasan Tuhan. Saudaraku, memang itu
bayarannya adalah perjuangan. Harga yang harus dibayar untuk mendapatkan suatu nilai yang sangat mahal. Berkat baik secara rohani, baik secara dunia ini, itu harus ada namanya perjuangan. Maka kemenangan yang diterima karena perjuangan itu sangat berarti. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya Tuhan membawa umat Israel harus melalui ada proses. Memang jalan padang gurun itu adalah sebuah proses, jalan jauh, waktu yang panjang. Saya berkata ini sudah Tuhan kasih untuk pelajaran bagi kehidupan kita. Kalau selama tahun-tahun yang sudah kita lalui, bahkan sampai hari ini, masih kita menanti atau masih kita sudah Tuhan kasih di dalam pengharapan, percayalah bahwa tanah Kanaanmu sudah semakin dekat. Berkat perjanjian Tuhan bagi saudara dan saya semakin dekat. Haleluya saudaraku, jangan berputus asa, jangan kecewa dan berhenti. Apalagi zaman ini adalah sudah zaman akhir. Tuhan berjanji akan melakukan percepatan. Tuhan melakukan mencurahkan berkat-berkat dengan limpah. Hujan awal dan hujan akhir bisa dicurahkan secara bersama-sama. Dan itu ada tertulis firman Tuhan bahwasanya pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohku, Tuhan akan mencurahkan rohnya atas semua manusia. Kalau Roh Kudus tercurah, disertai juga dengan segala berkat yang luar biasa, disertai dengan segala berkat-berkat segala sesuatunya. Amin saudaraku. Maka orang tadi yang lemah secepatnya sudah kasih Tuhan, yang sudah lama selama ini menunggu, tetapi masih kadang-kadang masih kelihatan lemah lesu. Tapi ternyata wah, pada waktu yang sudah tiba saatnya, Tuhan sudah mempersiapkan setiap saudara dan saya. Maka menerima berkat, menerima kuasa, menerima kasih karunia yang berlimpah, menerima berkat-berkat yang melimpah. Tetapi mari kita harus tetap setia memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Jadi harus siap berperang, siap sedia berperang. Firman Tuhan katakan tadi sudah Tuhan kasih di dalam ayat yang ke 18. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang. Mari garis bawahi, dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Dari perjalanan kehidupan kita harus selalu siap sedia, siaga artinya berjaga-jaga, bahwa peperangan masih ada, di mana kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, harus selalu akan memakai selengkap senjata Allah, firman Tuhan, doa, dan penyerahan kita kepada Tuhan. Itulah perlengkapan untuk kita berperang melawan iblis, melawan keduniawian, melawan dosa. Mari kita melihat selanjutnya saudaraku, bahwa di padang gurun pun bangsa Israel itu Tuhan berjanji, Tuhan berkata, aku menuntun bangsa Israel, aku menuntun engkau. Hari ini pun sudah Tuhan kasih tuntunan Tuhan bagi kita umat yang diselamatkan Tuhan, bahwa kalau Tuhan menuntun, bahwa berarti Tuhan punya perkenanan atas kita. Haleluya. Sekalipun di padang gurun, Tuhan berkata, aku menyertai, bahkan aku berjalan di depanmu. Jadi yang menuntun itu berjalan depan, mengarahkan. Tetapi maukah kita dituntun oleh Tuhan? Namanya padang gurun sudah Tuhan kasih. Tidak baik, tidak enak bagi kehidupan kita secara
manusiawi kita. Apa saja di padang gurun itu? Gak ada. Dalam hidup kita, saudaraku, anak-anak Tuhan, setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus pasti harus melalui padang gurunnya. Ada melalui padang gurun masalah. Masalah aja datang. Tetapi tetaplah mau berjalan bersama Tuhan. Padang gurun ekonomi, padang gurun kasih, padang gurun rohani bisa terjadi. Sepertinya rohani kita bisa juga mengalami stagnan, hampa. Tetapi mari Israel kasih setia. Percaya Tuhan tetap menyertai. Haleluya. Ada padang gurun kasih, ada padang gurun dalam berbagai-bagai kehidupan kita bisa terjadi. Masing-masing berbeda-beda yang dialaminya. Tetapi dalam padang gurun yang Tuhan izinkan kita harus lalui, percayalah Tuhan ada di sana. Jadikan Tuhan selalu ada bekerja bersama dengan kita. Bahwa minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Tetaplah mengasihi Tuhan, tetaplah berjalan dalam jalan kebenaran. Sekalipun masih ada padang gurunmu, itu hanya untuk engkau lewati. Tuhan tidak menetapkan engkau ada di sana terus. Tuhan tidak menetapkan saya ada terus di padang gurun itu. Tetapi ada orang berkata, sampai berapa lama aku mengalami ini? Nah, disitulah namanya proses. Kita tidak tahu. Namanya proses, tidak ada jaminannya berapa lama. Bagi kehidupan kita dibentuk oleh Tuhan atau juga diajari oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya itu tergantung bagaimana kita mau segera taat dan menurut. Jadi di dalam proses padang gurun itu, di sana hanya diperlukan kita ikutilah tuntunan Tuhan. Ya, karena di padang gurun itu pasti ada Tuhan berjalan di depan kita, dan juga ada tiang api pada malam hari, ada tiang awan pada siang hari. Haleluya. Jadi sebenarnya walaupun padang gurun sebenarnya tidak amat-amat menderita sekali begitu loh kalau bersama dengan Tuhan. Tetapi kenapa kita pada padang gurun itu rasanya kita mau putus asa, atau juga ada orang mau putus asa dia anak-anak Tuhan? Karena setan berusaha memutar pikirannya berkata, Tuhan tidak ada bersamamu. Kalau Tuhan ada, mengapa tidak bisa dibuatkannya pada gurunmu ini? Apakah Tuhan tidak ada bersama umatnya? Tuhan sendiri berkata, aku berjalan di depanmu. Berarti Tuhan selalu ada bersama dengan umat Israel di padang gurun itu. Bahkan pada waktu malam pun, supaya orang Israel, supaya umat pilihan Tuhan percaya, ditaruhnya tanda tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari, sehingga mereka tetap bisa berjalan baik siang baik malam. Dengan kata lain, dalam setiap kehidupan kita sebenarnya Tuhan selalu menuntun kita. Tuhan selalu ada menggandeng kita, mengarahkan kita, mau bersama dengan kita, supaya kita tetap berjalan maju di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, sekalipun di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, sekalipun ketika kita ada dalam berkat yang membuat kita, wow, siang hari sudah kasih, cerah gitu ya. Ya. Tetapi itu tidak membuat kita menjadi gelap mata.
Makanya tiang awan itu supaya tidak terlalu silau, tidak terlalu menyakitkan atau tidak membuat kita bermasalah. Tetap ada perlindungan, tetap ada penjagaan Tuhan. Haleluya. Jadi percayalah saudara kasih, dalam padang gurun yang kita lalui pun, yang kita sedang hadapi pun, Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Bahkan di padang gurun saudara kasih, di sana kita belajar sekolah ketaatan. Belajar kita sekolah, yaitu kesetiaan, predikat tertinggi, ya, ketaatan dan kesetiaan. Saudara yang kasih, di dalam ketaatan, karena Tuhan mau kita saudara kasih dengar-dengaran kepada Tuhan. Apakah Tuhan suruh kita berjalan terus? Apakah kita disuruh Tuhan untuk berkemah, untuk sementara merenungkan, atau juga untuk senantiasa hanya bersekutu menyembah beribadah kepada Tuhan di dalam kemah? Berserah tetapi berkemah? Apakah kita mau berjalan mundur atau berjalan berbalik dan tuntunan Tuhan? Mari kita melihat. Mari kita baca dulu saudara kasih dalam Keluaran pasal 14 ayat 2. Bahwasanya walaupun di padang gurun, Tuhan memperhatikan bahwasanya musuh mau datang mengejar, sudah makin saudara kasih, ya, Tuhan mau membuat musuh itu dikelabui. Maka Tuhan menyuruh bangsa Israel berbalik. Itu ya, mari kita baca Keluaran pasal 14 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Jebon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Untuk apa Tuhan suruh mereka berbalik? Karena Tuhan tahu, ayat 3, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Nah, Tuhan sedang kasih membuat pikiran Firaun dan juga bangsa Mesir itu keliru. Padahal Tuhan menuntun bangsa Israel untuk menyuruh mereka berbalik. Ini perlunya tuntunan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita berjalan saudara kasih, ada tuntunan, ada petunjuk. Tuhan berkata, bisa Tuhan suruh kita, jangan itu lagi jalanmu, ya, jangan terus ke sana, ke sini, ya. Dalam hidup kita juga saudara kasih, dalam perjalanan kehidupan kita untuk sampai kepada berkat perjanjian Tuhan, di mana Tuhan sudah siap mau menggenapkan perjanjiannya itu bagi kehidupan kita. Kita harus mau mendengarkan tuntunan Tuhan. Itu sebabnya kita harus belajar taat, belajar mendengar, belajar kita rendah hati. Karena orang yang taat adalah orang yang rendah hati. Haleluya. Kalau bangsa Israel berkata, loh, katanya disuruh terus berjalan maju, ini kok disuruh naik balik, apaan ini? Tetapi kalau Tuhan suruh mereka berkemah. Kalau Tuhan suruh mereka di antara ini kamu lakukan perkemahannya. Karena Tuhan sudah mengaturkan sedemikian rupa. Disinilah kita perlu belajar, semakin mengerti, semakin memahami kehendak Tuhan. Saya dan saudara, mari kita belajar. Haleluya saudaraku. Kerap kali kita tidak mau mengerti. Udah dituntun kita, udah diarahkan kita, gak mau kita belajar mengerti. Ya, Tuhan sudah katakan, jangan kamu tetap melakukan itu. Jangan kamu tetap bersama dengan itu. Kamu nanti binasa, kamu nanti tersesat, kamu nanti terserokan atau tergoda. Ya. Dia tidak mau dengar, tidak mau taat. Makanya datang masalah terus.
badan atau karena kedegilan hati. Saudaraku, Tuhan berkata, berbalik kamu, karena aku mau membuat bangsa Firaun. Mereka nanti akan mengejar, lalu mereka tidak melihat lagi, dan mereka akan katakan, oh, bangsa Israel ternyata sudah tersesat mereka, gak ada lagi jalannya, karena mereka tidak bisa temukan lagi. Tuhan mau mempermainkan musuh, tapi Tuhan tidak mau mempermainkan anak-anaknya, umatnya. Haleluya. Tapi Tuhan mau serius menuntun anak-anaknya. Tapi seringkali anak-anak Tuhan yang mempermainkan Tuhan, bermain-main dengan Tuhan, berjalan menurut maunya sendiri, berjalan menurut pikirannya sendiri. Oh, mari kita bertobat, saudara kasih. Kalau selama ini kita sering mengalami kegagalan dan terus ingatkan, jangan ulangi lagi. Kalau sudah pernah bermasalah dengan hal itu, mari jangan lanjutkan lagi. Hal yang sama setan akan melakukan bagi saudara. Kalau saudara ulangi lagi, karena godaan yang sama akan datang mengejar saudara untuk mau membinasakan, untuk mau menyeret daripada jalan kebenaran, untuk mau menyimpangkan kehidupan saudara daripada jalan kesetiaan dari jalan Tuhan. Ya. Saudaraku, bila kita selalu berkata, tuntun aku Tuhan, aku percaya kalau Tuhan menuntun aku, itu semuanya pasti yang terbaik bagiku. Jangan lagi kehendakku Tuhan, jangan lagi pikiranku Tuhan. Mari kita selalu minta dalam doa, dengan tangan yang berserah kepada Tuhan. Mari kita melihat lagi Kejadian 14 ayat 8. Kejadian tadi sudah kasih, sorry, bukan Kejadian ya. Sekarang kita Keluaran ya, Keluaran 14 maksud saya tadi. Sekarang Keluaran 14 ayat 8. Mari kita baca Keluaran 14 ayat 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Nah, tangan dinaikkan, berjalan terus dikatakan, tapi dengan tangan yang dinaikkan. Artinya, ketika mereka berjalan terus, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan. Maka ketika Tuhan katakan, kamu berkemah, berkemah. Kamu berjalan lagi, berjalan. Arti berkemah bukan berarti saudara berhenti mengikut Tuhan, tidak. Tapi artinya ambil waktu khusus di mana saudara benar-benar membawa kehidupan saudara, membawa kerelaan saudara, membawa semua sikap kehidupan saudara lebih khusus lagi kepada Tuhan untuk sementara waktu beberapa lamanya. Mungkin itu di dalam doa puasa, mungkin itu di dalam penyembahanmu saudara Tuhan kasih, mungkin itu di dalam hal di mana kau lebih lagi pada saat itu lebih banyak lagi mendengarkan firman Tuhan, lebih banyak lagi meneliti firman-firman Tuhan atau belajar mengerti. Ya, jadi tidak hanya sekedar rutinitas. Doa paginya tidak sekedar rutinitas. Sudah berdoa, udah, kan sudah biasa, udah. Tetapi ada waktunya untuk namanya berkemah, itu artinya waktu yang lebih banyak selalu mengistirahatkan diri dari semua kegiatan yang biasa dilakukan dan usaha-usaha pekerjaan. Ada waktu untuk Tuhan, untuk mengerti lagi apa tuntunan Tuhan, apa Tuhan Yesus untuk aku dapatkan, membaharui hidupku ini, membebaskan hatiku dari segala macam persoalan kecewa pada hati ini. Aku mau lebih banyak lagi menyembah Tuhan, menikmati Tuhan, lebih lagi tenggelam dalam hadirat Tuhan, masuk lebih dalam lagi dalam sungai kasih Tuhan. Itu. Jadi berkemah bawa hidup kita.
Haleluya. Jadi berjalan dengan tangan saudara Tuhan kasih, penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Kalau orang menaikkan tangan saudara Tuhan kasih, artinya berserah penuh. Ini aku Tuhan, aku hanya berpasrah, berserah kepada Engkau Tuhan, terserah kepada kehendak-Mu Tuhan, menuntun hidupku kemanapun Kau bawa, aku mengikut Tuhan. Begitu ya. Jadi bangsa Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ini menyatakan tentang kesetiaan dalam penyerahan penuh. Ada juga orang setia mau berserah dia, tetap semuanya sendiri. Ya. Jadi kesetiaan itu sudah Tuhan kasih dengan tangan yang dinaikkan. Berjalan terus artinya setia. Dengan tangan yang dinaikkan penuh penyerahan hidup. Menyerahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Berapa banyak kita sudah setia, tapi masih tetap kehendak kita yang kita lakukan, atau kehendak dunia yang masih kita cintai, atau yang masih kita inginkan. Hati kita masih condong kepada keinginan-keinginan yang lain. Dalam hal ini mari kita belajar tahun 2022. Lebih lagi kita dalam ketaatan, dalam kesetiaan dan penyerahan penuh kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Bahwa tanah Kanaan kita, tanah perjanjian, berkat kelimpahan dan segala sesuatunya, Tuhan sudah siapkan itu. Itu gak lari kemana-mana. Tetapi bagian kita, Tuhan tempah kita, Tuhan ajari kita, dan Tuhan mau lihat bagaimana komitmen kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Sering sekali jalan pintas dipilih oleh orang untuk harapan sukses di hari depan. Ternyata kalau itu adalah pilihannya sendiri, karena tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan, maka Tuhan tidak ada di sana. Itu sebabnya maka sering gagal dan akhirnya kembali lagi pada duniawi. Atau sekalipun dia sudah berhasil dengan jalan pintas yang dilakukannya, tapi akhirnya juga tidak membawa berkat, dan dia juga makin jauh daripada Tuhan. Tuhan mau dalam hidup kita komplit diberkati oleh Tuhan dan segala kelimpahan, baik secara rohani, baik secara jiwani, jiwani kita, mental kita, dalam pengertian kita pengenalan akan Tuhan, baik juga secara jasmani di dalam kehidupan kita. Semuanya Tuhan sediakan. Tuhan mau berkat yang komplit, rohani, jasmani, materi. Haleluya. Jadi kalau materinya belum, semuanya akan dimulai daripada jiwani. Seperti bangsa Israel, materinya belum, masih padang gurun. Tapi tahukah saudara bahwa kalau kita mengikuti prosesnya Tuhan, sekalipun harus melalui jalan padang gurun, ada masalah, ada kekurangan, ada berbagai-bagai hal-hal yang tidak enak, tetapi justru di padang gurun ada banyak mukjizat yang belum pernah dialami sebelumnya, bahkan di tanah Mesir. Justru di padang gurun mereka mengalami mukjizat demi mukjizat. Amin. Air keluar dari gunung batu. Berkat-berkat selalu ada, penyediaan Tuhan. Mana setiap hari pakaian mereka tidak pernah robek dan tidak pernah usang. Mereka tidak pernah sakit-sakitan walaupun berjalan, dan kaki mereka tidak pernah lecet. Firman Tuhan katakan tidak ada sakit penyakit. Nah, sering sekali anak-anak Tuhan menilai bahwa berkat kesuksesan
itu hanya secara materi, hanya secara fasilitas yang bisa terlihat oleh dunia. Di padang gurun mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya lahan untuk ditanami atau ladang, dan mereka tidak punya uang. Kalaupun punya uang, saudara bukan kekasih, gak ada untuk dibeli. Tapi Tuhan menyediakan bagi mereka berkat kehidupan dan kesehatan walaupun manna setiap hari. Saya percaya dalam perjalanan kehidupan kita, sebenarnya Tuhan sudah sangat mengasihi kita dan berahmat penuh dengan kemurahan, kekayaan diberikan kepada kita. Oh, ketika kita berjalan dalam kehidupan mengikut Tuhan Yesus ini, kita masih bisa menikmati berbagai-bagai hal. Saudara tidak makan tahu terus setiap hari hanya tahu tok, gitu ya. Masih ada sayur, masih ada tempe, masih ada nasi, masih ada mungkin capcay sekali-sekali atau juga nasi pecal, itu kan. Tapi bayangkan di padang gurun mereka hanya makan mana, rasanya sama terus hambar. Bayangkan bertahun-tahun lamanya. Tapi mereka semuanya dikatakan sehat. Bukankah sesungguhnya kita sudah lebih mendapatkan berkat kemurahan Tuhan di dalam hidup zaman perjanjian baru ini? Haleluya, saudaraku. Kita yang masih kurang bersyukur kepada Tuhan, kurang bersyukur, selalu boleh melihat masalah itu, melihat kekurangan itu, dan menaruhkan di mata kita, sehingga itu tidak bisa melihat segala berkat Tuhan. Ditutupi, digelapkan, diselubungi. Mata kita tidak bisa melihat. Karena itu, mari buka mata kita. Katakan kepada Tuhan, open my eyes, oh my Lord. Haleluya. Bukalah mata saya Tuhan, untuk melihat betapa mulia dan segala berkat yang Kau berikan kepadaku, supaya aku boleh bersyukur dan bersyukur lagi kepadamu. Aku bisa menghitung berkat-berkat-Mu dalam hidupku setiap hari. Jadi di proses Tuhan, ikutilah proses Tuhan sekalipun melalui padang gurun, dan alami berjalan dengan Tuhan. Indah kan, saudaraku? Kita akan mengalami berjalan bersama Tuhan sepertinya yang kita tadi. Kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, berjalan bersama Tuhan. Dan kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita alami mujizat-mujizat Tuhan. Lalu kita akan alami juga tingkat-tingkat pertumbuhan, tingkat kedewasaan rohani. Dan akhirnya sampai kepada berkat perjanjian Tuhan. Hidup dalam segala kelimpahan. Mari kita bergairah akan hal itu, saudaraku. Itu sebabnya mari ibadah semangat. Haleluya, saudaraku. Mari kita berjalan semangat. Bukan hanya kalau kita ada berkat semangat kita, enggak. Tapi justru sebenarnya, kalau ada masalah, ayo lebih bersemangat supaya iblis salah tempat dia. Bingung dia. Loh, ini sudah ada masalahnya, kok tetap saja semangat? Ternyata keliru kita katanya. Salah tempat. Ini sudah ada persoalan, kalau tetap bergairah dia, semangat dia, malah tempat tetap melayani. Dia akan pergi karena dia berkata salah tempat, salah orangnya. Dia merasa gagal. Iblis merasa gagal karena bingung dia. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Kalahkan tipu dayanya. Jadi memang setan akan menipu, memperdaya manusia. Nanti kalau membuat masalah ini,
Nanti kita lihat dia tidak akan lagi berdoa, dia akan lagi bersemangat dia mengikut Tuhan itu. Ternyata ketika dia lakukan, dicium sedikit, lalu menjadi, ya aduh saya nggak mau lagi, aku nggak mau lagi, gitu kan? Itu dia. Ternyata kita tahu, kata setan, berhasil kita tahan katanya. Maka buatlah iblis gemetar. Jangan kita yang dipermainkannya, kita. Tuhan mau permainkan Firaun, Tuhan mau permainkan iblis, tapi Tuhan serius menuntun umatnya, saudara dan saya. Mari kita juga serius mengikut Tuhan. Haleluya saudaraku. Artinya sungguh-sungguh, tidak lagi ada jalan main-main, tidak lagi selalu kasih melirik-lirik dunia dan segala keinginannya yang menyesatkan. Tidak lagi dengar-dengaran kepada apa kata kiri kanan yang tidak membangun, yang tidak menambah. Takut akan Tuhan. Kalau hanya untuk semakin mengurangi kita takut akan Tuhan, mengurangi ketaatan kita, mengurangi untuk kesetiaan kita, mengurangi kita untuk bertumbuh dalam Tuhan, mengurangi kita untuk bertambah bersekutu dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan, mari tinggalkan itu saudaraku. Tinggalkan juga pergaulan itu. Tinggalkan serta kasih masalah itu. Bangkit saudaraku. Haleluya. Mari kita terima berkat-berkat yang membuat kita semakin bertambah, bisa berjalan dengan tangan yang naikkan kepada Tuhan. Disitulah kita akan mengalami tingkat-tingkat kedewasaan rohani kita, dan kita akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Mari kita tetap semangat mengiring Tuhan saudaraku, dan tetap taat dan bersyukur bahwa Tuhan janjikan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yesus berkata, aku datang supaya domba-dombaku mempunyai hidup, Yohanes 10:10, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan Tuhan sudah berkata, aku Immanuel, aku Tuhan beserta. Aku mau berjalan bersama kamu. Aku mau mematahkan palang-palang besi dan menghancurkan langit-langit tembaga. Mari kita ikuti tuntunan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih. Biarlah berkat firman Tuhan hari ini menjadi milik kita, untuk kita mau mengiring Tuhan seumur hidup kita, dan lihat dengan iman di depan sana segala berkat yang sudah Tuhan janjikan itu bagimu dan bagiku, bagi setiap orang yang sudah dipanggil, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan tetap yang mengiring Tuhan dan setia, dan dengan tangan yang naikkan kepada Tuhan dalam ketaatan. Mari puji Tuhan saudara kasih. Mari maju ke depan benar-benar Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, kekuatan dalam hidupku, ketenangan batinku. Mari saudara mengasihi dalam nama Yesus. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar, supaya kita terus memilih jalan dalam kehendak Tuhan. Sekalipun harus ada proses, ada waktu, ada pergumulan, tetapi ketahuilah Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Jangan pilih jalan pintas di tengah-tengah masalah dan persoalan. Jangan pilih tanpa perjuangan, tapi pilihlah untuk kita berjuang. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa juga ada sebuah perjuangan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ucapkan doa demikian. Tuhan Yesus yang baik, aku datang kepadamu. Bebaskan saya dari semua musuh-musuh dunia, dari Mesir, dari dosa, dari keinginan daging. Dalam nama Yesus, aku hidup sebagai anak Bapa, siap berperang, mengalahkan semua kehendak daging, semua kuasa dunia ini. Dalam nama Yesus, aku mau terus berjalan
bersama dengan Tuhan. Tuhan berjalan di depanku dan Tuhan memberikan kepadaku baik siang, baik malam, ada perlindungan, ada tuntunan, ada penyertaan Tuhan sempurna. Dan di dalam masalahku, Tuhan tidak membiarkan aku berjalan sendiri. Di padang gurunku pun masih ada Tuhan siapkan mujizat-mujizat bagi kehidupanku. Di dalam nama Yesus, aku mengalami berjalan bersama Tuhan. Imanku bertumbuh, bertambah dewasa, bertambah kuat, dan mengerti berperang. Di dalam nama Yesus, aku bersyukur. Haleluya. Syukur Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Dan bersama Engkau kami mendapatkan jiwa yang tenang di tengah-tengah masalah. Tidak ragu, tidak bimbang, tapi pasti kami menerima berkat kuasa dan kekuatan daripada Tuhan. Sumber kuat kami, Engkaulah Tuhan dalam segalanya bagi hidup kami. Kami mau mengiringi Engkau seumur hidup kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringi-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan selalu bersama-Mu Tuhan. Saudaraku, mari kita sejenak, saudaraku, di dalam hadirat Tuhan temukan kekuatan kasih-Nya Tuhan. Alami kasih Tuhan. Dengarkan tuntunan Tuhan dan terimalah kekuatan kuasa-Nya untuk kita bisa mampu lebih lagi berjalan bersama Tuhan, untuk menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan saja, supaya Tuhan sajalah yang kita ikuti dalam seluruh langkah kehidupan kita, dalam seluruh masalah persoalan yang ada, dan seluruh harapan kita, dan seluruh rencana dan cita-cita hidup kita. Mari serahkan, mari letakkan di mezbah Tuhan. Jangan terus hidup dalam pikiran yang lama. Jangan terus hidup dalam keinginan manusiawi lama. Mari kita
ambil komitmen untuk lebih lagi mau belajar mengerti tuntunan Tuhan. Ketika saudara ada mengalami masalah dan persoalan, jangan buru-buru ambil jalan pintas. Nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan dan terimalah tuntunannya. Buka telinga mendengar, buka hati yang lembut, dan biarlah roh ketaatan daripada Tuhan melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita mengendalikan hidup kita untuk taat kepada kehendak Tuhan. Sekalipun situasinya atau tidak sesuai dengan keinginan kita, kami percaya bahwa Tuhan menuntun tidak pernah kepada jalan yang menyesatkan, tidak pernah kepada jalan yang curang, tetapi Tuhan menuntun jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna, semuanya baik. Haleluya. Kita nyanyikan sekali lagu ini. Mari tilik hati kami Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Ambil alih hidup kami Roh Kudus. Oh haleluya. Katakan Tuhan di
karena Kau Tuhan yang mengerti dan mengetahui jalan bagi setiap pribadi-pribadi kami. Entah Kau menuntun kami melalui jalan dengan instan, dengan mujizat yang Kau lakukan, atau dengan proses, dengan waktu di mana kami perlu menunggu dan selalu siap sedia dalam berperang. Semuanya itu baik bagi kehidupan kami. Biarlah kami selalu berserah kepada kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Teguhkanlah firman-Mu dalam hati dan jiwa seluruh hidup kami. Biarlah kami menjadi umat yang Kau tuntun dan bertumbuh dewasa, sehingga boleh sampai kepada semua perjanjian-Mu, dan untuk boleh masuk dalam kerajaan Allah yang penuh. Untuk Kau jadikan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk kami terus akan boleh menjadi bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Baik ketika kami masih ada di dalam perjuangan padang gurun setiap pribadi-pribadi yang dihadapi, apapun bentuk padang gurunnya, tetap setia dan taat kepada kehendak Tuhan. Kami bersyukur berkat kelimpahan yang Kau janjikan bagi semua umat yang Kau sudah tebus. Bagi kami umat sidang-Mu Tuhan, kami percaya Kau Tuhan Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bersama dengan kami, dan mujizat-Mu selalu ada tersedia bagi kami. Dan penyertaan yang sempurna, perlindungan-Mu bagi kami Tuhan, baik siang dan malam. Dan Engkau terus akan membuat kami semakin bertambah bertumbuh dalam tingkat-tingkat pengenalan akan Kristus dan tingkat kedewasaan rohani, sehingga kami menjadi anak-anak Allah, bukan lagi kanak-kanak rohani, tetapi bertumbuh dalam kedewasaan yang menjadi partnernya Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan selama kami masih ada di bumi ini. Terima kasih, dan akan menyambut Engkau yang akan datang segera. Maranatha, dalam nama Yesus kami berdoa. Teguhkanlah firman-Mu, urapilah Tuhan Yesus firman-firman yang hamba-Mu sampaikan dengan pengertian hikmat daripada Roh Kudus bagi masing-masing orang yang mendengarkannya. Berikan pewahyuan yang lebih lagi dan menjadi rema bahwa Tuhan menuntun kami berjalan dalam jalan yang penuh kepada kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Kami berdoa Tuhan semua buat setiap anak-anak Tuhan, bahkan semua yang mendengarkan dalam acara dan ibadah ini. Dan bagi mereka yang mengalami ada masalah persoalan keputusasaan, biarlah dibebaskan dari segala kelemahan, dilepaskan dari segala keputusasaan. Dalam nafas ada kebangkitan iman, ada kebangkitan rohani dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi yang tersesat jalannya, dituntun kepada jalan Tuhan. Tuhan memberkati dan percaya penuh, tidak ragu dan tidak bimbang akan penyertaan Tuhan. Tidak meragukan kasih Tuhan, tetapi percaya bahwa Tuhan adalah yang baik, yang telah menuntun, yang menyelamatkan. Dalam nama Yesus, jadikan mata rohani setiap umat Tuhan yang buta dijadikan. Dalam nama Yesus, mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan, telinga yang terbuka. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami melepaskan kuasa Roh Kudus dan cahaya kemuliaan Tuhan bersinar bagi mereka yang dalam kegelapan, di dalam nama Yesus, sehingga keluar dari panjara-panjara kegelapannya. Orang yang masih ada dalam padang gurunnya berjalan sampai menemukan tangan Tuhan yang luar biasa
yang membawa keluar menjadi pemenang dan sertai dengan segala berkat-berkat kasih karunia yang melimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, karena ibadah mengandung janji. Tuhan memberkati. Mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau ucap syukur padamu Tuhan. Tuhan berkati semua umat-Mu. Tuhan berkati pelayan-pelayan-Mu, baik secara onsite, secara online. Tuhan, kami berdoa, biarlah semua jiwa-jiwa tetap boleh bergairah datang melangkah ke dalam rumah Tuhan, berhimpun bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bawa persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi. Berkatilah persembahan sukarela, persembahan syukur, persepuluhan, korban-korban yang persembahkan kepada Tuhan, baik penginjilan dan juga pembangunan dan perawatan, diberkati oleh Tuhan di dalam berkat-berkat daripada surga yang melimpah-limpah tercurah. Kekayaan Bapa yang luar biasa itu Tuhan curahkan, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat, pintu-pintu anugerah, baik melalui pekerjaan, usaha, dan segala kehidupan, rumah tangga, keluarga, anak-anak, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan setiap kali melangkah kemanapun, ada perlindungan darah Yesus. Tidak ada kutuk menimpa kami, tidak ada kutuk penyakit sampar tidak berkuasa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberikan kepada setiap kami, umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari, dan ada selalu Tuhan yang luar biasa, yang selalu menjadi pelindung, yang menuntun kami di jalan setiap jalan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih atas janji firman-Mu bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, syukur Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita memberikan persembahan. Kita naikkan pujian kita tak pernah kurang.